siapapun nih yang mau mendatangi Taman Nasional Alas Purwo diminta untuk menjaga niatnya, karena kalau enggak pengunjung akan dibawa oleh makhluk gaib dan sulit untuk kembali ke dunia nyata. Menjadi hutan tertua di Pulau Jawa, Taman Nasional Alas Purwo memang terkenal angker dan memiliki cerita horor turun-menurun yang sangat menyeramkan. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mencari Neror merch, sekarang udah bisa dibeli di e-commerce dan linknya ada di bawah ya. Malam ini kita akan membahas tentang hutan Alas Purwo. Buat teman-teman Neroris yang tinggal di Pulau Jawa atau sering bepergian nih di Pulau Jawa melalui jalur darat alias road tripping, pastinya familiar dengan Alas Purwo. Terutama tentang misteri-misterinya yang dari dulu nih, dari aku kecil aja udah diceritakan sama papa mamaku, om tanteku, bahkan supir-supir yang mengantarkan kita ketika mudik, bahwa Taman Nasional Alas Purwo itu emang terkenal sangat misterius. Mulai dari banyaknya gua sakral yang dijadikan tempat ritual dan bertapa, sampai urban legend yang mengatakan bahwa kalau misalkan kalian memiliki niat jahat dekat hutan yang satu ini, ada sebuah kutukan menyeramkan yang mungkin akan menghantui kalian sepanjang hidup kalian. Banyak deh cerita merinding yang datang dari Alas Purwo, tapi selain yang mengerikan, Alas Purwo juga dianggap tempat yang sakral. Bahkan ada cerita turun-menurun nih guys yang mengatakan bahwa Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, itu sering mendatangi Alas Purwo untuk semedi demi mendapatkan wangsit dan menjalin komunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Malam ini Neroris kita akan membahas tentang hutan pertama yang muncul di Pulau Jawa, semua misterinya, kepercayaan warga sekitar, dan cerita-cerita mengerikan yang beredar selama ini. Langsung aja siap-siap merinding. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi Alas Purwo ini menarik banget guys, karena dia sebenarnya adalah sebuah situs purbakala yang sudah menjadi taman nasional. Dan emang secara geografis nih, dia tuh berada di ujungnya Pulau Jawa, tepatnya di ujung timurnya Pulau Jawa, di area pantai selatan. Dia ada di Kabupaten Banyuwangi, perbatasan antara Kecamatan Tegal Delimo dan juga Purwoharjo. Nah, kayak tadi aku bilang di awal, sebenarnya menarik banget fakta bahwa dipercaya nih, nama Alas Purwo aja diberikan sama area ini karena dia adalah daerah permulaan dari Pulau Jawa. Alas adalah hutan dan Purwo adalah awal atau pertama. Jadi hutan pertama atau hutan tertua di Pulau Jawa. Dan guys, lokasinya Alas Purwo ini nggak kecil sama sekali. Dia membentang seluas 44.000 hektar. Dan walaupun alamnya memang banyak banget yang indah, tidak sedikit nih cerita-cerita mistis yang datang dari Alas Purwo. Jadi dari awal aja nih, ini cerita turun-menurun ya. Bagi orang-orang Jawa, dipercaya nih, Alas Purwo merupakan tempat kelahiran dari Sang Hyang Widi atau Dewi Pencipta dalam mitologi Jawa. Jadi dipercaya karena Sang Dewi memang terlahir di situ, jadi yang tinggal di sekeliling hutan ini adalah makhluk-makhluk dari ribuan tahun sejarah Pulau Jawa. Ada beberapa orang pintar yang juga menyebut Alas Purwo sebagai ibu kota alam gaib Indonesia. Jadi dari dulu hutan ini emang dianggap sebagai hutan keramat. Jadi banyak banget nih yang mendatangi Alas Purwo untuk bertapa, meditasi, untuk mendapatkan kekuatan gaib. Nah, ini nggak tahu kebenarannya, mungkin kalian bisa konfirmasi juga, tapi dari cerita yang beredar katanya ada energi yang luar biasa besar nih di dalam hutan ini, dan hal itu sudah diketahui under the radar sampai nggak ada satupun pesawat yang akan melintasinya. Kerajaan Jin dan gerbang dunia gaib. Nah, kayak tadi aku bilang guys, sejarah mistis dari Alas Purwo itu sebenarnya kaya banget, bahkan berdasarkan sejarah. Jadi dulu di area Alas Purwo itu ada satu kerajaan namanya Kerajaan Purwo. Later on, Kerajaan Purwo ini memang dikalahkan sama Kerajaan Mataram. Nah, meski begitu dipercaya bahwa walaupun dia sudah diusir nih sama Kerajaan Mataram, sama pengaruh Mataram Islam, katanya Kerajaan Purwo itu tidak pernah benar-benar meninggalkan
sekitar hutan ini. Bahkan orang-orang percaya bahwa kerajaan Purwo tuh masih ada di situ, masih ada di Alas Purwo, cuman hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melihat. Dan karena itu, masyarakat sekitar itu percaya bahwa Alas Purwo ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral dan arwah leluhur. Dan karena kerajaan ini sangat-sangat mystical, sangat menggunakan pengaruh mistis, dia juga merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh di dunia gaib. Jadi seluruh kawasan Alas Purwo dipercaya memang dihuni sama bangsa jin dan sesepuh-sesepuh gaib lainnya kayak genderuwo. Ada juga cerita tenar tentang seorang jin yang sangat kaya, dikatakan terkaya nih dalam bangsa jin bernama Yusuf. Diyakini bahwa Yusuf ini memang tinggal di Alas Purwo. Ahli spiritual Banyuwangi juga menceritakan bahwa Alas Purwo itu adalah tempat tinggal atau tempat bersinggah dari Nyi Roro Kidul dan pengikutnya. Karena itu, siapapun nih yang mau mendatangi Taman Nasional Alas Purwo diminta untuk berkelakuan baik, menjaga sikap, menjaga niatnya agar baik. Karena kalau enggak, mitosnya pengunjung akan dibawa oleh makhluk gaib dan sulit untuk kembali ke dunia nyata. Nah, di Alas Purwo juga dipercaya ada gerbang menuju dunia gaib. Katanya kalau 2 rimbun pohon bambu yang ada di dalam hutan itu tiba-tiba kayak menyatu, dan ketika menyatu itu berbentuk menyerupai gapura, siapapun yang berjalan melewatinya itu essentially masuk ke dalam dunia gaib. Selain si gerbang, ada juga nih cerita turun-menurun tentang suara atau bisikan misterius. Katanya kalau misalkan kita lagi jalan nih di dalam, terus tiba-tiba kita mendengar ada suara lirih yang memanggil nama kita, Nessie, Nessie. Kita sebisa mungkin harus menolak the urgency atau keinginan untuk menoleh, guys. Karena kalau misalkan kita mencoba-coba nih mencari sumbernya, orang yang namanya dipanggil itu setelahnya akan mendapatkan malapetaka di hidupnya dan akan sering sial. Bahkan ada cerita-cerita yang bilang ada orang yang ngedenger tiba-tiba namanya dipanggil kayak Aryo, Aryo. Mereka nengok dan tiba-tiba mereka menghilang. Jadi kayak keluar dari rombongannya karena mereka itu diambil atau ditarik ke dunia lain. Dan itulah yang dipercaya sebagai alasan kenapa banyak banget nih kasus orang hilang di Alas Purwo. Kayak di Juli 2023 kemarin, ada 4 orang wisatawan yang dilaporkan menghilang setelah keempat orang ini datang bersama rombongan mereka dengan niat untuk berdoa. Jadi mereka tuh kayak mau berdoa bersama gitu. Nah, suatu ketika mereka lagi mau mencari minum, tiba-tiba 4 orang ini hilang dari rombongannya, semacam terpisah dari rombongannya. Ditungguin sama rombongannya kayak 4 orang ini kemana, tapi mereka nggak muncul-muncul. Dan karena nggak balik-balik, semakin lama orang-orang kan mulai concern kan, mulai khawatir kira-kira 4 orang ini tersesat kah, pingsan kah, tergelincir kah. Sampai akhirnya mereka udah khawatir banget dipanggilin untuk dicari sama tim khusus. Dicari kemana-mana guys, susah banget nih, sampai orang-orang banyak banget yang bantuin. Dan baru di tengah malam keempat orang ini akhirnya berhasil ditemukan. Dan saat mereka dievakuasi, mereka itu udah dalam kondisi yang lemas. Dan gilanya mereka ditemukan hanya 200 meter dari tempat mereka terpisah dari rombongannya. Saat ditanyakan, kalian kemana? Kok bisa sih berpisah sampai lama banget, dicari-cari kemana-mana gak ada? Terus mereka bilang bahwa enggak, kami itu tersesat, kami bingung banget kami di mana. Padahal ini bukan pertama kalinya kami tuh datang ke Alas Purwo untuk berdoa. Dan ini juga bahkan bukan pertama kalinya kami mencari air di Alas Purwo. Gimana menurut kalian, Neroris? Apakah mungkin mereka tersesat karena banyaknya pohon rimbun sampai akhirnya membuat bingung? Atau apakah mungkin mereka membuat kesalahan sampai disesatkan? What do you think? Coba komen di bawah. Untungnya mereka berempat semuanya kembali dengan selamat. Gak hanya suara lirih dari panggilan nama yang kadang-kadang secara misterius suka terdengar. Katanya malam-malam di Alas Purwo tuh sering banget kedengeran ada suara permainan gamelan. Banyak orang sekitar percaya bahwa permainan gamelan itu dilakukan atau berasal dari para leluhur atau makhluk-makhluk setempat yang sedang mengadakan ritual khusus semacam pesta. Berikutnya adalah kutukan. Jadi Neroris, ada sebuah kepercayaan yang mengatakan kita tuh jangan sampai berani-beraninya ngambil sesuatu dari Alas Purwo. Karena siapapun yang berani mengambil, katanya apapun yang diambil nih dari Alas Purwo, barang, batu, buah, apapun yang kalian ambil akan membawa sial sampai barang tersebut dikembalikan ke hutan. Dan ini juga berlaku sama makanan, kayak tadi aku bilang. Konon zaman dulu tuh ada orang yang masuk ke Alas Purwo dan ketemu sama kebun nanas yang buahnya tuh banyak
banyak banget. Karena melihat nanas yang seger-seger kayaknya enak untuk dimakan, akhirnya mereka memutuskan untuk memakan beberapa. Saat orang-orang ini makan nanas di situ, katanya tuh nggak kenapa-napa. Tapi begitu mereka membawa beberapa nih untuk dijadikan oleh-oleh, saat nanas tersebut keluar dari alas purwo, orang yang mengambilnya itu tiba-tiba jadi bingung, kayak kehilangan arah gitu. Tapi entah apakah itu kutukan dari nanas-nanas yang diambilnya tanpa izin, atau mungkin dia makan kebanyakan nanas. Kebanyakan nanas kan kayak rada pusing ya, kan panas ya di rambut. Bisa botak tahu orang kebanyakan nanas. Iya, ledes bener. Ledes lagi bahasa kamu tuh. Lidahnya ledes gak sih makan nanas kebanyakan? Panas sih dia, nggak tahu darah tinggi ya nggak. Kalau menurut kalian gimana, coba Neroris komen di bawah. Next, gua sakral. Alas Purwo emang kelihatannya nih guys kayak hutan-hutan lain pada umumnya dengan banyaknya pepohonan yang lebat banget. Tapi kebanyakan orang mungkin nggak akan mengira bahwa banyak banget gua-gua yang berada di Taman Nasional Alas Purwo. Setidaknya udah ada 40 gua nih yang pernah didiscover atau sudah ditemukan. Ada gua Istana, gua Padepokan, gua Mayangkara, gua Mengleng, gua Sriti, gua Gajah, gua Lowo, dan lain-lainnya. Dari semua gua-gua yang ada, yang paling terkenal itu gua Istana. Dipercaya bahwa gua ini dijaga sama 2 prajurit jin yang tubuhnya besar banget, dan ini adalah lokasi yang dipilih sama Ratu Pantai Selatan untuk berkomunikasi dengan manusia. Jadi banyak banget nih orang-orang yang datang ke sana untuk melakukan semedi, khususnya di malam 1 Suro. Kalau kalian masuk ke gua ini, semakin ke dalam semakin banyak orang yang bersemedi. Orang yang spiritual ke sana itu kan kita harus mengakui bahwa kita ini dihidupkan oleh Yang Maha Kuasa. Ini 2 alam. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ada alam nyata pun juga ada alam gaib. Di alam nyata kita lihat di sini di Banyuwangi lah ada bupatinya, ada sekdanya. Dan di alam gaib pun juga demikian itu, ada pimpinannya. Dan gua Istana ini juga yang dipercaya sebagai tempat lokasi pertemuan antara Nyi Roro Kidul dan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Konon, ya sebenarnya cerita ini belum bisa dikonfirmasi karena nggak ada catatan sejarahnya. Tapi kata orang-orang tua setempat, beliau sering datang dan bersemedi di situ untuk mendapatkan wangsit, pesan amanat goib. Dan selain gua Istana, ada 1 gua lagi yang sering banget dipakai untuk semedi atau untuk tujuan-tujuan ritual lainnya. Namanya Gua Mayangkoro, Gua Padepokan, dan juga Gua Mangleng. Yang Gua Mangleng itu dikatakan sebagai tempat persinggahan favorit dari Eyang Ismoyo atau sosok Semar, tokoh pewayangan. Kenapa sih namanya kok Istana gitu? Jadi ada 3 rangkaian gua sebenarnya di sini tuh. Padepokan, Mayangkoro, Istana. Madepok dulu di gua Padepokan, habis itu ke gua Mayangkoro, akhir terakhir di sini. Ini tujuan spiritual yang tertinggi. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi ini ya yang tertinggi. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang bahwa inilah kerajaannya, tanda kutip, kerajaannya, bagi yang meyakini seperti itu. Banyak juga yang meyakini seperti itu. Jadi mungkin banyak Neroris yang kurang ngerti ya guys, sebenarnya apa sih ritual yang dilakukan nih di tempat-tempat seperti ini. Apalagi biasanya kita membahas lebih banyak kontemporer, horor-horor luar, tentang fenomena-fenomena mistis yang dijelaskan sama sains dan lain-lain. Tapi essentially di Pulau Jawa itu masih ada kepercayaan kental akan pengaruh dunia gaib pada dunia asli. Jadi banyak orang yang melakukan semedi, bertapa, berdiam di situs-situs sakral dengan harapan mereka itu bisa merubah nasib, mencari petunjuk hidup, dijauhkan dari nasib buruk, dan diberikan berkah sebanyak-banyaknya. Gak sedikit juga yang datang untuk meminta posisi agar mereka menjadi orang penting, orang terhormat, orang kaya, dan hal-hal seperti itu. Tapi selain gua-gua yang dipercaya memiliki kekuatan mistis, sejarah dari Alas Purwo ini juga sangat-sangat kental guys, sangat-sangat kaya. Bahkan Alas Purwo ini merupakan tempat pertama adanya situs kawitan atau tempat ditemukannya reruntuhan bangunan yang diduga adalah sebuah gapura dari peninggalan kerajaan Blambangan abad ke-14 Masehi. Situs ini dulu dipercaya nih digunakan sebagai tempat bertapa untuk Empu Barada atau guru dari Raja Erlangga, Kerajaan Kahuripan. Dan situs ini lalu dirawat, disucikan, dimanfaatkan menjadi tempat suci agama Hindu untuk ibadah-ibadah mereka. Jadi bersama juga dengan umat Hindu Bali, mereka membangun pura luhur Giri Saraka, dan bersama dengan situs kawitan, tempat
tempat ini memiliki mitos di mana katanya nih siapapun yang menyampaikan permohonan mereka di situ, apa yang mereka mohon akan menjadi kenyataan. Situs Kawitan itu ada bebatuan yang di sana ya, kotak-kotak kayak sebuah batu lama, andesit ya, kalau secara ilmuwan itu batunya jenisnya andesit. Itu dulu berserakan batu itu. Lah orang cari kayu itu ngambili itu dibawa pulang, membuat tungku untuk masak. Nah tahu-tahu di sana itu masyarakat di kita tuh kesurupan semua. Nah orang yang ngambil ini, konon ceritanya tuh mimpi balekno, kembalikan batu ini bukan batu-batu yang bentuk itu. Akhirnya dikembalikan, tidak dikembalikan berserakan tapi ditata. Dan katanya berbagai lapisan masyarakat itu would come there, bakal datang ke sana untuk minta atau untuk memohon. Dan itu bukan cuma dari kalangan masyarakat, tapi sampai pejabat-pejabat dari masanya Orde Baru sampai setelah reformasi, banyak yang datang bertapa dan membawa bunga beserta dupa ke situs Kawitan. Dan yang terakhir guys, penampakan Putri Gayatri. Jadi katanya mau masuk aja nih ke Taman Wisata Alas Purwo, di tempat kalian membeli loket untuk masuk aja, itu udah ada satu sosok yang terkenal dan sering menampakkan dirinya pada wisatawan dan warga sekitar. Sosok tersebut dipanggil Putri Gayatri. Diyakini bahwa Putri Gayatri ini adalah salah satu jin yang berada di sana, dan gak sedikit yang mengaku bahwa mereka sempat melihatnya di area dekat loket masuk. Katanya Putri Gayatri ini sering menunjukkan dirinya hanya untuk menunjukkan eksistensinya, alias dia ada dan jarang banget mengganggu manusia. Walaupun sesekali dia bakal mengagetkan atau mengisengi nih karyawan-karyawan baru yang baru bekerja di sana, tapi bagi orang-orang yang udah familiar, katanya tuh dia bisa muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang dia kelihatan seperti putri yang kelihatan anggun banget, pakai kebaya warna hitam, tapi terkadang untuk mereka yang memiliki niat jahat, dia akan menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang mengerikan. Sebagai warning juga untuk tidak macam-macam di lokasi Alas Purwo. After all, Putri Gayatri ini dipercaya oleh orang-orang pintar memiliki tugas untuk menjaga stabilitas dan menebarkan kedamaian di Alas Purwo. Anyways guys, itu tadi adalah kisah-kisah mistis dari Alas Purwo. Aku ingat banget dulu kalau misalkan mudik dan melewati area-area dekat Alas Purwo, bapakku tuh suka bilang bahwa kalau malam-malam lampu sorot tuh harus dinyalain karena terkadang katanya masih ada binatang-binatang buas yang lewat. Bahkan ketika papaku masih kecil, katanya ada beberapa orang yang hilang dan ternyata dimangsa sama harimau Jawa. Jadi katanya dulu tuh kayak ada motor-motor yang tiba-tiba ditemuin di pinggir jalan, orangnya udah nggak ada. Ternyata mereka lagi lewat terus sama harimau Jawa. Walaupun populasi harimau Jawa tuh kian menurun ya jumlahnya, tapi saking besarnya ya ini adalah lokasi yang ketika dilalui harus dengan sikap waspada ya nggak sih, saking besarnya. Dan sekarang udah lampu-lampu, kalau dulu tuh masih gelap banget, kerasa banget sih aura mistisnya. Tapi kalau kalian neronis, apakah kalian percaya? Atau mungkin ada neronis-neronis yang tinggal di sekitar Alas Purwo? Do you believe in these stories? Apakah kalian pernah merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri bisikan-bisikan dari Alas Purwo? Coba komen di bawah. Seru banget bahasan malam ini, terutama kita bisa sedikit-sedikit membahas sejarahnya juga. Very fascinating. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Komen di bawah juga next time kita mau bahas apa lagi. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Neror 1, 2, 3, action. Kecamatan Tegal, perbatasan antara Kecamatan Tegal, Kerajaan Jim, gua gajah, gua lowo, gua loen gitu, nggak ada. Malu nggak habis ngomong itu? Malu. Tapi bagus lagi apa? Dia lo gue. Bila bolong. Apa? Bila bolong, beli dong. Panas sih dia, nggak tahu darah tinggi ya. Itu bukannya ini durian. Durian tuh bahaya tau, bisa stroke-nya nggak sih Tika?